Impian untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina adalah hal yang kita inginkan, tapi di sisi lain apakah itu benar-benar tanda kiamat? Bagaimana kita sebagai Muslim menanggapinya? Saksikan dalam video ini untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Baru-baru ini kita melihat konflik antara Israel dan Palestina semakin menjadi-jadi. Banyak masyarakat sipil dunia dan maupun negara-negara lain mengecam tindakan Israel yang begitu brutal terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Namun, masih adakah di antara sahabat Muslim yang tidak merasa bersedih dan empati dengan saudara kita di Palestina? Jika sahabat Muslim yang akidahnya lurus dan agamanya benar, pasti kita merasa peduli dan berempati dengan rakyat maupun negara Palestina dan Baitul Maqdis, karena konflik di Palestina ini adalah salah satu ukuran kita untuk mengetahui mana Muslim yang benar dan mana Muslim yang hanya KTP atau mungkin liberal. Tetapi sayangnya jika kita lihat sekarang masih ada saudara-saudara kita yang berhati batu dan buta matanya, menganggap Hamas adalah teroris dan kita tak perlu ikut campur dengan konflik Palestina-Israel ini. Nauzubillahi min zalik. Jika kita berpikir positif, mungkin saja saudara-saudara kita itu salah dalam memahami tentang Palestina, dan mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas tentang Palestina bagi mereka. Seperti hal yang kita akan bahas dalam video ini. Apakah kalau Palestina merdeka itu adalah tanda kiamat? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita bahas dan jelaskan secara baik. Apakah pernyataan itu benar atau keliru? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan dukung channel kami ini sahabat Muslim dengan klik subscribe. Dukungan sahabat Muslim akan membuat kami semangat dalam menyampaikan informasi-informasi penting seputar dunia Islam. Terima kasih. Di antara kita atau teman-teman kita mungkin pernah berkomentar, kalau Palestina merdeka otomatis kiamat akan terjadi. Jadi kata mereka, tak perlu berharap Palestina cepat-cepat merdeka, karena kita belum siap untuk kiamat. Mungkin kata-kata itu pernah saudara Muslim dengarkan, entah itu bercandaan ataupun hal yang serius. Untuk itu, pertanyaan dan pernyataan itu sangat penting untuk kita jawab, sesuai dengan kajian ilmu dalam dunia Islam. Dan untuk menjelaskan pertanyaan itu, mari kita mulai dengan sebuah kisah yang sangat menarik sahabat Muslim. Suatu hari ketika sahabat duduk bersama Rasulullah, beserta Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan mereka dalam masjid. Seseorang tersebut memakai baju serba putih, dan wajahnya putih bersinar, tenang, dan nyaman dilihat. Tetapi, sahabat heran dan tidak ada satupun dari sahabat yang kenal dengan seseorang serba putih tersebut. Dan yang lebih mengherankan para sahabat, orang itu masuk tidak mengucapkan Assalamualaikum, dan langsung masuk, duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini, dimuat jawabannya di salah satu hadis Arba'in Nawawi. Seseorang tersebut menanyakan, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, yang lebih penting apa yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Artinya, Rasulullah dan seseorang tersebut sama-sama tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Dan setelah itu, seseorang tersebut pergi dan menghilang. Kemudian sahabat Rasulullah dengan rasa penasaran bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa seseorang tersebut ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kalian urusan agama. Begitulah kisah singkatnya. Sisi lain dari kisah tersebut yang dapat kita ambil pelajarannya adalah, bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik sahabatnya dan cara Rasulullah untuk menyampaikan ilmu. Rasulullah membuat percakapan dengan Jibril, dan sebenarnya Rasulullah dan malaikat Jibril tidak perlu membuat percakapan itu, karena mereka berdua pasti tahu dengan pertanyaan dan jawaban itu. Tapi itulah cara Rasulullah membuat percakapan dengan Jibril untuk memberikan pengajaran secara tidak langsung kepada sahabat, sehingga terasa tidak kaku cara Rasulullah dalam memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat beliau. Kadang-kadang kita dalam menyampaikan suatu nasihat atau ilmu terlampau kaku, dan seolah-olah seperti berlebihan menceramahi seseorang, sehingga orang-orang yang mendengar kita merasa bosan dan jenuh. Jadi ada kalanya penyampaian itu dengan cara-cara yang menarik dan santai dengan percakapan yang sederhana. Jadi,
Coba kita jadikan contoh cara Rasulullah menyampaikan sesuatu dengan metode-metode dan cara yang lebih santai dan membuat percakapan-percakapan sederhana secara tidak langsung, baik kepada anak-anak kita, istri, saudara, ataupun sahabat-sahabat dan lainnya. Masya Allah, sahabat Muslim. Oke, kita lanjut ke soal Palestina tadi. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi, karena Rasulullah sendiri tidak tahu termasuk malaikat Jibril. Hanya Allah yang maha tahu kapan kiamat itu sebenarnya terjadi. Jadi, sahabat Muslim, jika kita berbicara tentang kiamat, pasti ada keraguan dalam berbicara, ada kemungkinan besar dan ada kemungkinan kecil. Pasti tidak ada yang bisa berbicara tentang kepastian kapan kiamat itu terjadi. Yang kita tahu hanya kiamat pasti akan terjadi, tetapi kapan akan terjadi itu adalah hal yang mustahil untuk kita ketahui. Apabila jika kita mendengar isu tentang kiamat, dengan ukuran-ukuran dan perkiraan-perkiraan tertentu seperti, kiamat akan terjadi 3, 5, 10 tahun lagi, atau kiamat akan terjadi pada tahun 2024, 2033, atau 2012, seperti yang sempat heboh dalam film Kiamat 2012. Jangan hiraukan itu sahabat Muslim, karena mereka pasti tidak lebih tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang hanya kita tahu sahabat Muslim, hanyalah tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita. Beberapa tanda atau beberapa hal ini terjadi, maka, tanda bahwa kiamat sudah dekat dan tanda-tanda hari kiamat tersebut seperti, munculnya Yakjuj dan Makjuj, matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan lainnya yang pasti sahabat Muslim telah tahu itu. Namun, ada juga tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat itu banyak sekali, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, dan ada yang sedang terjadi. Salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah yang isinya tanda hari kiamat ada beberapa, di antaranya. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kematianku. Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul terakhir, jadi wajar kalau Nabi dan Rasul terakhir datang itulah salah satu tanda kiamat sudah dekat. Yang kedua yaitu pembebasan Baitul Maqdis, hal inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita dalam salah satu tanda hari kiamat yaitu, Palestina merdeka. Benarkah segampang itu memahami hal tersebut? Mari kita jelaskan, pembebasan Baitul Maqdis ini termasuk salah satu tanda hari kiamat, tetapi dalam sebuah hadis tidak disebutkan pembebasan yang mana, karena Palestina pernah dijajah berkali-kali, mulai dari dijajah oleh Romawi dan dibebaskan oleh Umar bin Khattab di zaman Umar bin Khattab, dan setelah zaman Umar dijajah lagi dan dibebaskan oleh panglima yang sangat terkenal yaitu Salahuddin al-Ayyubi, kemudian dijajah lagi kemudian dibebaskan oleh tentara Khawarizm dan tentara Mesir, kemudian dijajah lagi oleh Zionis dan belum dibebaskan sampai sekarang. Oleh karena itu, belum ada bukti, belum ada dalil, kalau ini penjajahan terakhir, bisa jadi besok Palestina dibebaskan dan lusa dijajah lagi kemudian dibebaskan kemudian dijajah lagi. Tidak ada dalil, tidak ada bukti satupun kalau penjajahan Zionis ini adalah penjajahan terakhir Palestina. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita ini sahabat Muslim, pembebasan Palestina yang ada di dalam hadis Rasulullah tersebut belum tentu adalah tanda kiamat pada saat ini. Dan sebenarnya kita sebagai orang Muslim tidak diperintahkan untuk begitu memperhatikan soal tanda hari kiamat, karena ada sebuah kisah ketika ada seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Dan Rasulullah menjawab, "Apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat wahai saudara?" Jadi yang perlu kita pikirkan sahabat Muslim bukanlah memikirkan kapan hari kiamat terjadi dan tanda-tanda hari kiamat apa yang sudah terjadi, dan apa yang belum terjadi. Tapi, pikirkan apa yang sahabat Muslim siapkan untuk hari kiamat. Pikirkan salat kita, sedekah kita, muamalah kita dan amal ibadah lainnya. Pikirkan juga amalan sunnah kita, dan pikirkan hubungan kita dengan orang lain, serta apakah kita suka menolong orang lain atau tidak. Untuk itu, mari kita pikirkan persiapan untuk hari kiamat, jangan pikirkan kapan hari kiamat. Itulah informasi yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Jika sahabat Muslim merasa video ini bermanfaat, dukung kami dengan pencet tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.